Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di video kami review materi dari aplikasi mikrobiologi industri. Baiklah, pada kesempatan kali ini, di video ini, saya dan partner saya akan mereview materi mengenai modul mikroskopi dari aplikasi mikrobiologi. Nah, sebelum masuk ke materinya, izinkan kami berdua memperkenalkan diri. Kami dari grup A, sesi A2, nama saya Ririn Eka Mawarni, NPM 17, dan partner saya. Nama saya Ulul Azmi Dina Romaya, NPM 16. Baiklah, untuk materi review materinya akan disampaikan terlebih dahulu oleh partner saya. Oke, lanjut aja. Jadi di modul kali ini kita praktikum mengenai mikroskopi. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, jadi kita harus tahu apa sih mikroskop itu. Jadi mikroskop merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengamati benda yang sangat kecil dan juga tidak tampak oleh indera penglihatan secara langsung. Jadi mikroskop itu alat yang digunakan untuk mengamati benda yang tidak bisa kita lihat oleh mata kita secara langsung. Nah, perbesaran yang dihasilkan mikroskop dapat mencapai jutaan kali ukuran aslinya, sehingga dapat kita lihat benda-benda yang sangat kecil. Lanjut. Kemudian benda yang diamati dalam mikroskop itu apa aja sih? Jadi benda yang diamati dalam mikroskop itu ada yang benda hidup, ada yang benda mati. Nah, kalau benda yang diamati itu hidup, berarti zat atau simplesianya itu tidak diwarnai atau tidak dipakai untuk pengecatan. Sebaliknya, kalau misal benda itu mati, maka simplesianya akan dipakai untuk pengecatan. Biasanya itu dibakar dulu di atas bunsen untuk benda yang mati ini. Kemudian lanjut untuk gambar dan fungsi mikroskop. Jadi yang pertama ada lensa okuler. Jadi fungsi dari lensa okuler itu sendiri untuk memperbesar benda yang dibentuk oleh lensa objektif. Atau biasanya lensa okuler itu lensa di mana kita biasanya melihat benda itu atau kita memulai pengamatan itu melihat dari lensa okuler tersebut. Kemudian ada tabung mikroskop. Tabung mikroskop itu fungsinya untuk mengatur fokus dan juga dapat dinaik dan diturunkan, mengatur fokus perbesarannya. Kemudian ada tombol pengatur kasar atau skrup pengarah kasar. Nah, itu fungsinya untuk mencari fokus bayangan objek secara cepat, sehingga tabung mikroskop turun atau naik dengan cepat. Jadi, untuk menyesuaikan tabung mikroskop itu agar bisa dinaik turunkan dengan cepat. Kemudian ada tombol pengatur fokus halus, atau disebut skrup pengarah halus. Ya, itu fungsinya untuk memfokuskan bayangan objek secara lambat, sehingga tabung mikroskop turun atau naik dengan lambat. Jadi pergeseran naik dan turunnya itu secara lambat. Kemudian selanjutnya ada revolver. Jadi revolver itu fungsinya untuk memilih lensa objektif yang akan digunakan. Jadi di situ kita mau memakai perbesaran yang gimana itu bisa diputar atau disesuaikan dengan revolvernya. Ada yang perbesarannya 10 kali, 4 kali, dan seterusnya. Kemudian ada lensa objektif. Nah, lensa objektif itu untuk menentukan bayangan objektif serta memperbesar benda yang diamati. Umumnya ada 3 lensa, yaitu perbesaran 4 kali, 10 kali, 40 kali. Nah, di situ untuk lensa objektif itu untuk mengamati benda atau objeknya. Kemudian ada lengan mikroskop. Nah, lengan mikroskop itu fungsinya yaitu untuk sebagai pegangan saat membawa mikroskop atau saat meletakkan mikroskop. Kemudian ada meja preparat atau, nah itu yang ditunjukkan ada meja atau ditulis sebagai meja benda, itu fungsinya yaitu untuk meletakkan objek atau benda yang akan diamati. Kemudian ada penjepit preparat. Nah, penjepit objek gelas, yaitu tujuannya yaitu untuk menjepit preparat di atas meja preparat agar tidak bergeser pada saat diteliti.
atau pada saat dinaik turunkan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada kondensor. Kondensor itu merupakan lensa tambahan yang berfungsi untuk mengumpulkan cahaya yang masuk pada mikroskop. Itu fungsi dari kondensor. Ada juga diafragma. Jadi diafragma itu berupa lubang-lubang yang ukurannya kecil sampai selebar lubang pada meja objek. Nah, fungsinya sendiri yaitu untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang akan masuk dalam mikroskop. Kemudian ada yang tidak kalah pentingnya, yaitu ada cermin atau reflektor. Nah, fungsi dari cermin ini untuk memantulkan dan juga mengarahkan cahaya ke dalam mikroskop. Ada dua jenis cermin, ada cermin datar dan juga cermin cekung. Jadi bila sumber cahayanya itu lemah, misal sinar lampu, digunakan cermin cekung. Tapi bila sumber cahayanya kuat, seperti sinar matahari yang tembus ruangan, bisa digunakan cermin datar. Kemudian yang terakhir ada kaki mikroskop. Nah, fungsi dari kaki mikroskop itu untuk menjaga mikroskop agar tetap berdiri dengan kokoh, dengan tegak di atas meja atau di tempat lainnya. Lanjut. Nah, kemudian ada bagian utama dalam mikroskop, jadi terdiri atas optik dan juga mekanis. Nah, optik sendiri tadi yang sudah kita kenal ada lensa atau yang biasa kita amati benda, itu dari lensa okuler, kemudian ada lensa objektif, yaitu lensa yang dekat dengan benda atau objek pengamatannya. Kemudian ada juga bagian mikroskop yang secara mekanis, yaitu bagian untuk menggerakkan dan mempermudah penggunaan mikroskop, diantaranya yaitu landasan atau dasar kaki, atau dasar atau kaki mikroskop dengan pegangan mikroskop, atau ada kaki, ada lengan mikroskop, dan lain sebagainya. Lanjut. Kemudian ada jenis-jenis mikroskop. Nah, jadi jenis-jenis mikroskop ini ada dua, ada yang mikroskop cahaya dan juga mikroskop elektron. Kalau mikroskop cahaya yaitu mikroskop yang semuanya menggunakan sistem optis. Nah, itu dibedakan menjadi tiga, ada mikroskop medan terang, ada mikroskop medan gelap, ada juga mikroskop fluoresensi. Kalau mikroskop medan terang yaitu menghasilkan pembiasan yang maksimum sekitar 1000 diameter dengan sedikit modifikasi lensa okuler. Sedangkan mikroskop medan gelap yaitu mikroskop yang mempunyai kondensor yang mencegah cahaya transfer melalui bahan. Ada juga mikroskop fluoresensi. Nah, ini digunakan untuk memeriksa spesimen yang telah diwarnai dengan zat warna fluokrom. Kemudian ada mikroskop elektron. Nah, jelas tentunya kalau mikroskop elektron ini memberikan perbesaran yang jauh lebih besar daripada yang mungkin diperoleh dengan mikroskop cahaya. Nah, dibedakan menjadi dua, ada SEM sama TEM. Kalau SEM yaitu mikroskop scanning elektron, yaitu sinar yang melewati lensa objektif diteruskan pada spesimen saat pencekamnya. Spesimen ini disinari oleh deteksi X-ray yang menghasilkan sebuah gambar yang diteruskan pada layar monitor. Jadi perbesarannya itu atau gambarnya itu langsung bisa terbaca oleh monitor, langsung diaplikasikan dalam sebuah gambar. Nah, kalau mikroskop transmission elektron itu elektron yang ditembakkan dari elektron kuning yang kemudian melewati dua lensa kondensor. Lanjut. Nah, kemudian lensa pada mikroskop sendiri ada dua, yaitu lensa okuler dan lensa objektif. Kalau lensa okuler itu yang tadi yang sudah dijelaskan, yaitu yang biasa kita lihat dari penglihatan kita, yang biasa kita amati. Lensa yang kita mengamati benda itu dari lensa okuler. Nah, itu perbesarnya ada bermacam-macam, ada yang 10 kali, ada yang 2,5 kali, dan seterusnya. Kemudian lensa objektif itu ada dibagi menjadi tiga. Ada perbesaran rendah, ada perbesaran tinggi, dan juga perbesaran imersi. Kalau perbesaran rendah itu ukurannya 10 kali perbesaran, sedangkan perbesaran tinggi yaitu mulai dari 40 kali perbesaran, dan perbesaran imersi nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, di sini dapat disimpulkan apa? Bahwa semakin besar perbesaran, maka letak lensa objektif akan semakin dekat dengan benda. Jadi mempermudah pengamatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Silakan.
Baik, tadi setelah berbicara mengenai imersi, jadi di sini yang pertama pengertian imersi sendiri yaitu dilakukan dengan cara mengoleskan minyak imersi atau imersi oil di lensa objektif dan preparat yang akan kita amati. Nah, terus kenapa kok kita menggunakan minyak imersi? Karena minyak imersi memiliki indeks refraksi yang tinggi dibandingkan dengan air atau udara, sehingga objek yang kita amati dapat terlihat lebih jelas dibandingkan dengan tanpa minyak imersi. Nah, syarat penggunaan minyak imersi sendiri ini hanya boleh untuk perbesaran yang 100 kali. Selanjutnya yaitu menghitung perbesaran total pada mikroskop. Jadi pembesaran total mikroskop itu dilambangkan dengan huruf M besar, itu merupakan hasil kali antara pembesaran objektif dengan okuler. Jadi M sama dengan M objektif dikali M okuler. Nah, selanjutnya ada yang kalau bicara tentang mikroskop ada yang namanya silol. Nah, silol itu apa sih? Nah, silol itu merupakan salah satu macam zat penjernih yang digunakan dalam proses clearing atau penjernihan. Digunakannya untuk mengeluarkan alkohol dari jaringan dan menggantikannya dengan suatu larutan yang berikatan dengan parafin. Selanjutnya yaitu hubungan antara resolving power dan panjang gelombang. Nah, berbicara dengan resolving power, pengertian dari resolving power sendiri itu merupakan kemampuan dari suatu lensa untuk melihat sebuah benda sebagai objek yang terpisah secara jelas. Untuk sifat resolving power itu lensa dipengaruhi oleh panjang gelombang sinar dan numerical aperture atau NA dari lensa. Nah, resolving power ini memiliki hubungan berbanding terbalik dengan resolusi. Oleh karena itu, resolusi dapat dipertinggi dengan cara menurunkan resolving power, yaitu menggunakan sinar dengan panjang gelombang yang lebih pendek dan menaikkan NA dengan cara mempertinggi indeks refraksi antara objek dan lensa objektif atau menaikkan sudut apertur lensa objektif. Nah, itu tadi review materi modul mikroskopi dari saya dan partner saya. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.